Halo, bersama saya Richard Avandi kembali. Hari ini kita akan belajar tentang analogi dari memaafkan. Jadi secara umum ketika kita tidak memaafkan, sesungguhnya kita sedang merasakan sebuah sabetan celurit raksasa gitu loh. Ini menurut Stephen Hayes gitu. Jadi ketika kita tidak memaafkan seseorang, sesungguhnya kita tuh sedang merasakan sebuah sabetan celurit raksasa yang ditancapkan di dada kita gitu. Terus udah mau ditancepin si celurit ini, kita megang orangnya yang menancapkan diri kita di seberang celurit ini. Jadi kita ngelihat nih, orang ini sedang menancapkan celurit di dada kita gitu. Udah mau kita pegang orangnya gitu, kita bawa kemana-mana. Kebayang ya, udah mah celuritnya bikin kita sakit, nyeri, gak nyaman, luka batin tadi gitu. Kita bawa-bawa orang yang membuat kita luka itu kemana-mana. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi kebanyakan kita adalah kita bangga menceritakan masalah dalam hidup kita kepada orang lain. Dan tahukah Anda, ketika kita menceritakan masalah kita itu, sesungguhnya kita sedang menusukkan celurit itu berkali-kali gitu. Jadi yang tadinya sebenarnya lukanya tidak terlalu besar, tapi karena kita merasa dendam sama orang itu, dan dendam itu punya energi, marah itu ada energinya, dan energi itu membuat diri kita menusukkan itu semakin dalam gitu. Jadi ketika kita misalkan pernah disakiti, pernah dihianati sama orang, dan ibarat sebuah celurit tadi, hujamannya sangat tajam sekali dan membuat kita nyeri gitu ya, kita pegang orang yang megang itu dan kita ceritakan ke orang sambil kita tatap mata orang yang, sambil di bayangan kita tuh kita tetap melihat orang yang menyakiti kita dan selalu bilang, gara-gara orang ini saya menjadi seperti ini, hidup saya hancur, hidup saya tidak nyaman, hidup saya jadi terbelenggu. Nah, sambil kita menceritakan itu sebenarnya kita sambil memegang tangan orang itu gitu loh, sambil kita menahan supaya dia jangan sampai pergi dari kita. Dan lebih parahnya lagi, kita sambil menusuk-nusuk dada kita gitu. Sehingga dengan tidak memaafkan, sebenarnya kita sedang menyakiti diri kita. Dan lebih parahnya lagi, kita bersekongkol dengan orang yang sedang menyakiti diri kita untuk menzolimi diri kita. Dengan cara apa? Membantu dia menusuk-nusuk ulang gitu. Dan parahnya lagi, di dunia nyatanya orang yang menusuk ini sebenarnya sudah nggak berinteraksi dengan kita lagi, dan dia juga belum tentu memikirkan masalah kita gitu. Jadi ketika kita tidak memaafkan, sebenarnya kita sedang mempertahankan masalah yang ada di dalam diri kita, yang kita tidak selesaikan, yang sebenarnya di dunia nyatanya orang-orang yang membuat kita tertusuk, terhujam ini sebenarnya sudah nggak mikirin gitu. Jadi sebenarnya apa untungnya Anda mempertahankan ini gitu. Nah, ini kembali lagi ke diri Anda. Ketika Anda tahu analogi ini gitu, tentunya Anda akan berpikir bahwa ternyata fase-fase memaafkan ini, salah satunya adalah bagaimana kita berpikir bahwa ternyata ini tuh nggak penting gitu. Orang yang ada di depan itu nggak penting untuk dipikirin gitu. Yang terjadi adalah diri kita ketika mempertahankan tangan dia nih, yang terjadi malah kita sedang membantu dia menusuk diri kita gitu. Justru dengan kita memaafkan dia gitu, sebenarnya kita sedang melepas dia gitu. Sehingga hujamannya itu yang tadinya tajam menusuk ke dalam, itu bisa lebih mudah kita tarik gitu. Dan yang namanya luka pasti ada berdarah-darah. Tapi kan lebih baik pada saat kita cabut gitu loh. Lebih baik luka itu menyembuhkan dengan sendirinya dibanding ketika masih ada si celuritnya itu dan menghujam dan dipertahankan. Itu lukanya akan infeksi, makin lama makin berat gitu loh. Sama seperti kita menahan emosi marah kita gitu. Trauma ini, luka batin ini akan kita bawa seumur hidup kita, dan itu makin berat dan makin membelenggu diri kita gitu. Sehingga menurut saya nggak ada benefitnya. Tapi kembali ke diri Anda. Kalau Anda ingin menjadi diri yang baru, Anda ingin lepas dari pengaruh buruk masa lalu, saatnya Anda lepaskan orang yang menusukkan celurit dalam diri Anda. Dan saatnya Anda mulai memaafkan, Anda mulai balut luka itu dengan cinta kasih, balut dengan kebajikan. Hadirkan sifat Tuhan dalam diri Anda. Sifat pemaaf, sifat pemberi cinta kasih. Dan sadarkan pada diri Anda adalah orang yang sempurna, dan Allah memberikan diri Anda sebuah cara untuk menyembuhkan diri Anda. Karena hati Anda
itu bukan dari sebuah gelas yang ketika hancur berkeping-keping akan hancur dan tidak bisa dilekatkan kembali. Hati Anda Allah ciptakan dengan luar biasa dan mampu menyembuhkan dirinya gitu, karena terdiri dari sel-sel yang luar biasa gitu. Sama seperti orang terluka, dia akan menyembuhkan dengan sendirinya dengan seiring waktu gitu. Sama dengan luka batin kita, itu pun akan sembuh dengan seiring waktu. Dan yang bisa menyembuhkan adalah cinta kasih Anda dan kebahagiaan yang bisa Anda hadirkan setiap hari. Jadi maafkanlah, niscaya dadamu lapang dan dirimu tenang untuk menghadapi kehidupan ini. Oke, saya Richard. Itulah analogi yang bisa kita cermati, bisa kita jadikan sebuah pembelajaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.